Dalam rangka menyiapkan lulusan yang kompeten dan berkualitas, Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang dengan bangga mempersembahkan pembekalan calon wisudawan Universitas Negeri Malang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, webinar pada hari ini akan segera dimulai. Kepada moderator, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat, Bapak Wakil Rektor 1 Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Profesor Dr. Haji Ibrahim Bafadal MPD. Yang kami hormati, Bapak Profesor Dr. Haji Suparno, selaku Ketua Umum IKUM. Yang kami hormati, Bapak Profesor Dr. Muhammad Ainin MPD, selaku Ketua 1 IKUM. Yang kami hormati, Ibu Dr. Anda Haji Fatmawati, selaku Sekretaris Jenderal IKUM, serta Bapak Ibu seluruh Dewan Pengurus Harian Keluarga Besar Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang. Yang berbahagia para narasumber ekspertis, yang berbahagia Bapak dan Ibu tamu undangan, serta yang kami banggakan, seluruh calon wisuda UM periode 126. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul di sini dalam acara pembekalan alumni Universitas Negeri Malang. Saya, Andika Bagus, merasa sangat terhormat dan bahagia dapat menjadi Master of Ceremony pada acara yang penuh makna ini. Hadirin yang saya hormati, hari ini adalah momen yang sangat spesial. Hari ini kita tidak hanya berkumpul untuk sekedar bertemu, tetapi kita hadir di sini untuk memperkuat tali silaturahmi, saling berbagi ilmu dan pengalaman dari para narasumber yang kompatibel, serta mendapatkan bekal yang berharga untuk perjalanan karir dan kehidupan ke depan. Universitas Negeri Malang telah menjadi rumah kedua bagi kita. Disinilah kita belajar, berkembang, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia luar. Dan hari ini kita kembali ke rumah ini untuk mendapatkan pembekalan yang akan membantu kita dalam menghadapi tantangan di luar sana. Hadirin yang berbahagia, acara hari ini akan diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, dan dilanjutkan dengan kegiatan inti, yaitu pembekalan yang akan diberikan oleh para narasumber yang telah sukses di bidangnya masing-masing, dan akan ditutup dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Untuk memulai acara hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala dan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mari sejenak melantunkan basmalah bersama-sama, agar apa yang akan kita lakukan ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah SWT. Sekarang saya selaku WR1 bersama Pak Rektor, arahan Pak Rektor, lagi ingin sekali punya lulusan yang sangat menguasai bahasa internasional. Yang sangat menguasai bahasa internasional. Ya, minggu lalu saya mengundang Bu Evi selaku Direktur KUI UM dan Ibu Sari selaku Direktur Balai Bahasa. Saya minta beliau mengembangkan konsep-konsep
bagaimana kita punya mahasiswa yang bisa menguasai bahasa internasional. Agar peluangnya tidak sekedar di Malang, tidak sekedar di Jawa Timur, tidak sekedar di Indonesia, tapi punya peluang-peluang di Timur Tengah, di Asia, di Afrika, di Australia, di Amerika. Nah, semua itu kalau kita menguasai bahasa internasional. Karena itulah salah satu saran saya yang menjadi solusi pertama di sini, tingkatkan kompetensinya di bidang penguasaan bahasa internasional agar peluang karir saudara-saudara nanti tidak hanya di area Malang, Malang Raya, Jawa Timur, Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI, tapi juga punya peluang-peluang sampai di level internasional. Ini harapan kami UM. Sehingga kami juga meminta LP3 ya, agar mencarikan mahasiswa tempat-tempat praktek mengajar, tempat-tempat magang industri di level-level internasional, di perusahaan multinasional, agar peluangnya semakin banyak untuk bisa menguasai tidak hanya di Indonesia, tapi juga menguasai di dunia. Nah, tentunya ini juga kami harapkan kepada saudara-saudara calon wisudawan, mari tingkatkan penguasaan saudara di bidang bahasa internasional, selain juga kompetensi pada bidangnya masing-masing, dan jangan menyerah dalam menghadapi tantangan kalau kita ingin menguasai atau memenangkan persaingan pasar kerja. Itulah yang dapat saya sampaikan secara singkat, karena waktunya terbatas juga. Saya berharap banyak didominasi oleh narasumber ya, yang sudah punya banyak pengalaman itu ya, Mas Aan, Mas Dede, Mas Wahyudi. Berikan pengalaman bagaimana dulu mendapatkan pekerjaan, merancang pekerjaan, berwira swasta, sampai jadi CEO itu ya. Nah, jelaskan kepada calon wisudawan agar mereka siap-siap meningkatkan kompetensinya lagi, dan juga siap-siap untuk memenangkan persaingan di masyarakat yang insya Allah setelah tanggal 3 dan 4 mereka akan kembali ke masyarakatnya masing-masing. Terima kasih semuanya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, dan semoga kita selalu sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Malang, Bapak Profesor Dr. Ibrahim Tafadhol MPD. Yang saya hormati para pimpinan dan pengurus Pusat IKUM, Profesor Suparno, Ketua Umum, dan Ibu Fatmawati, selaku Sekjen PP IKUM, dan tim IT IKUM, Mas Ade Setiawan. Yang saya hormati, saya banggakan para narasumber alumni UM. Ini ada Mas Aan, Kapersetia, SPD MBE, Pak Dr. Dede Yusuf Maulana, Bapak Wahyudi, Sarjana Psikologi, dan pemandu webinar kita, acara kita, moderator kita saat ini, Bapak Andika Bagus Nur Rahma Putra, SPD MPD, alumni Fakultas Teknik UM, dan sekaligus beliau adalah dosen Fakultas Teknik UM. Semua peserta yang hadir, khususnya para calon wisudawan UM periode ke-126 yang saya banggakan, patutlah kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas rahmat, karunia, taufik, dan ridhonya kita pada hari ini dapat bertatap maya dalam kegiatan yang rutin dilakukan oleh IKUM, PP IKUM, yaitu pembekalan calon wisudawan UM yang sekarang periode ke-126 dengan tema yang sangat menarik, sangat substantif, yaitu peluang dan tantangan lulusan baru
tingkatkan kompetensi, dan memenangkan kompetisi. Terselenggaranya kegiatan ini berkat kerjasama yang baik dan berkelanjutan antara pengurus pusat IKUM dengan bidang 1, yaitu bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni UM. Semoga kerjasama yang baik ini bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi calon wisudawan UM dan alumni UM dalam mengembangkan karir, memasuki dunia kerja, dan menciptakan dunia kerja. Para peserta webinar yang saya hormati, sebentar lagi saudara peserta webinar akan diwisuda. Dan nanti status saudara bukan lagi sebagai mahasiswa, tetapi sebagai alumni Universitas Negeri Malang. Di kampus selama saudara kuliah dulu, telah dibekali berbagai kemampuan, keterampilan, pengalaman, dan nilai atau value agar saudara bisa survive hidup di tengah-tengah masyarakat. Berbagai keterampilan yang saudara peroleh dari UM merupakan modal dasar, modal utama saudara untuk memperoleh peluang dan memasuki dunia kerja dan pengembangan karir saudara. Apabila saudara di kampus saudara yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak WR1 menghadapi tantangan yang bersifat mikro, bersifat mikro, menghadapi sistem perkuliahan, tugas, UAS, UTS, dan sebagainya, maka setelah lulus, tantangan yang saudara hadapi lebih kompleks dan lebih bervariasi atau bersifat makro. Untuk itu, kompetensi saudara yang peroleh di UM selama kuliah perlu saudara kembangkan agar saudara bisa survive dalam memasuki dunia kerja dan dunia karir yang sangat kompetitif, bahkan dalam rangka untuk menciptakan dunia kerja sendiri. Untuk itu, judul pembekalan calon wisudawan ke-126 yaitu Peluang dan Tantangan Lulusan Baru, Tingkatkan Kompetensi, Memenangkan Kompetisi, merupakan sangat relevan atau menjadi relevan untuk diwebinarkan pada hari ini. Pengurus Pusat IKUM sebagai organisasi legal formal alumni UM secara sosio-psikomoral mempunyai tanggung jawab untuk memfasilitasi dan memberdayakan alumni UM agar dapat meningkatkan kompetensinya dan memenangkan kompetisi yang semakin kompetitif. Banyak program dan kegiatan pengurus Pusat IKUM untuk memfasilitasi calon lulusan dalam mengembangkan karir dan masuk ke dunia kerja melalui berbagai kegiatan dan kerjasama dengan berbagai pihak. Di antara kegiatan yang sering dilakukan IKUM misalnya kampus hiring and recruitment, job fair, program masa wirausaha expo, scholarship expo untuk kuliah S2 dan S3 dalam dan luar negeri berbeasiswa, dan berbagai jenis pelatihan lainnya. Bahkan pengurus Pusat IKUM memberikan bantuan beasiswa bagi mahasiswa UM yang tentunya dengan persyaratan tertentu, dan secara rutin PP IKUM melakukan pembekalan calon wisudawan secara rutin setiap menjelang wisuda. Pengurus Pusat IKUM sekarang juga mengembangkan KTA IKUM, kartu alumni IKUM secara digital. Kartu ini, KTA ini multifungsi, selain sebagai penanda identitas alumni UM juga dapat dimanfaatkan untuk perolehan diskon pembelian tiket kereta api perjalanan jarak jauh sebesar 10%. Dan PP IKUM sekarang sedang menjajaki kerjasama dengan berbagai lembaga lain, termasuk dunia pariwisata, travel, perhotelan, untuk memperoleh diskon bagi alumni UM yang punya KTA digital. Para peserta wisudawan, para calon wisudawan dan peserta webinar yang saya banggakan, IKUM selain memiliki pengurus pusat atau pengurus di tingkat fakultas dan departemen, IKUM sudah memiliki pengurus wilayah atau daerah IKUM di berbagai wilayah atau daerah. Oleh karena itu, saudara dimohon bisa bergabung ke grup pengurus wilayah atau pengurus daerah di mana saudara berdomisili. 2 bulan ini, pengurus IKUM sudah membentuk pengurus daerah baru sekitar 11 dan 9 lainnya dalam proses, mungkin sampai 11 pengurus baru. Hal ini dimaksudkan agar terjalin komunikasi, silaturahmi, dan terbentuk networking
dengan para senior yang sudah berkarir, terutama yang terkait dengan pengembangan karir dan dunia kerja. Saya atas nama pengurus pusat IKUM menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya bidang 1, bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni Universitas Negeri Malang, dan terima kasih yang sebesarnya kami sampaikan kepada para pemateri dan alumni UM yang andal, yaitu Mas Aan, ya saya panggil Mas ya, Mas Aan ini ya, Mas Aan, Prasetya SPD MBE, alumni Fakultas MIPA UM, beliau personal coach for corporate and professional trainer di BNSP Republik Indonesia. Kemudian Bapak Dr. Dede Yusuf Maulana SPD MM, beliau alumni Fakultas Ekonomi UM, Manager Accounting Finance and Tax, PT NHK KBU Siting. Kemudian Mas Wahyudi, sarjana psikologi, alumni Fakultas Psikologi UM, beliau ahli di bidang rekrutmen spesialis di APP Group Jambi Region. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada pemandu webinar pada hari ini, Bapak Andika Bagus Nur Rahman Putra, SPD MPD, alumni Fakultas Teknik UM dan sekaligus dosen Fakultas Teknik UM. Mengakhiri sambutan ini, kami pengurus pusat IKUM sangat berharap kepada para calon wisudawan untuk tetap istiqomah mengamalkan ilmu dan keterampilan yang saudara miliki untuk kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan umat. Saya yakin bangsa dan negara mendambakan didikan saudara, dan pesan kami pengurus pusat IK alumni, jagalah nama baik alma mater saudara tercinta Universitas Negeri Malang. Tunjukkanlah kepada masyarakat, inilah lulusan UM. Tetapi jangan tunjukkan, inikah lulusan UM. Orang bijak mengatakan, ketika kamu lelah, mintalah kekuatan kepada Tuhan. Ketika kamu tiada kata, berbicaralah kepada Tuhan. Dan ketika kamu kesepian, ada Tuhan. Atas nama pribadi dan pengurus pusat IKUM, tidak lupa mohon maaf atas kekurangan kami dalam menjalankan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para calon wisudawan UM, untuk mengembangkan karir dan masuk dunia kerja, bahkan menciptakan dunia kerja. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembekalan calon wisudawan UM periode ke-126 dengan tema Peluang dan Tantangan Lulusan Baru, tingkatkan kompetensi, memenangkan kompetisi, secara resmi kami nyatakan dibuka. Selamat mengikuti pembekalan webinar. Semoga Allah SWT meridhai usaha kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andika. Bertanya-tanya, karena saya yakin siswa itu ada 2 tipe ya. Ada yang tipenya itu pendiam dan belajar terus, ada yang selanjutnya atau misalkan cuek atau misalkan bahagia. Terus saya kalau mengikuti di dunia kerja, ternyata memang yang pendiam dan akademis itu akan nanti itu kalau nggak jadi guru, dosen, PNS gitu kan ya. Sehingga anak-anak yang biasanya selanjutkan, ibarat itu yang cuek, biasanya dalam jadi pengusaha. Ini tren yang terjadi ini nyata bahwa kita perlu membuktikan bahwa saya tidak membeda-bedakan. Ini yang nanti yang ada lebih ke akademis, yang belajar terus, jangan takut ya. Jadi diharapkan kalian juga, saya juga salah satu dari yang itu ya, saya juga tidak yang sepantai gitu kan. Jadi ya lebih berani. Kan saya juga yang masih berhubungan dengan saya itu alumni UM, itu tidak menyangka bahwa saya itu bisa di perusahaan asing. Yang pertama, yang kedua bisa ibaratnya bisa bergerak swasta. Karena pikiran mereka cuma satu, paling si Dede jadi PNS, paling si Dede jadi guru. Itu yang mereka tanamkan dari dulu. Nah, mereka sedang melihat bahwa kepribadian saya, kalau pikir saya seperti itu. Tapi ketika saya sedang main ke Malang atau bertemu dengan teman-teman,
Mereka bilang yang saya pikirkan dalam itu sebenarnya dalam 100%. Ya, alhamdulillah dengan proses belajar banyakin relasi dan juga kita ibaratnya belajar. Saya juga punya usaha sendiri ya. Di Malang juga ada itu ya. Di Malang saya punya di pupuk ya, di Batu, dan saya ada kontrak dengan hari di dan juga saya itu yang satunya itu saya di dunia pendidikan ya, yang komisaris. Jadi saya atau teman-teman itu paling jadi dosen lah, paling jadi guru gitu. Jadi saya mencoba. Mohon maaf Pak Didi, waktu kurang 5 menit lagi. Saya udah, Terima kasih. ini hanya terjadi apa gitu. Materi saya sudah selesai. Ya sudah terlihat Pak. Ya. Jadi intermedianya saya memberi masukan khususnya anak-anak yang ada kurang pede, biasanya yang hanya belajar gitu. Jangan sampai kita terhubung atau terpenjara dengan sifat kita, bahwa kita juga bisa ibaratnya melepaskan sayap ya. Kalau kita ini sanggup, bahkan kalau bertemu dengan kita, bertemu di Jakarta, kita juga bingung karena saya diem aja orangnya. Ini mereka bilang kok anak punya ya, kerja juga doa ini menang kok bisa ada yang itu punya usaha gitu. Dan saya bangga gitu ya bisa ketemu dengan Bu ini ada orang wisata Inggris, beliau juga pengusaha juga, dia ketua Apindo Jabar gitu namanya Bumi Inggris 79 atau 76. Jadi alumni M, semoga kalian bisa berkompetisi, bukan semoga ya, harus bisa, karena saya monitor penjualan dikenal, kalau saya enggak dikenal. Saya bilang dari UM bilangnya tiket baru kenal. Kalau UM itu orang-orang sini nggak ada yang tahu. Tapi ketika saya bilang tiket Malang itu terkenal. Jadi mungkin sekarang kalau bilang UM, kemudian brand itu UM itu terkenal di semua halayak se-Indonesia Raya. Ya, selamat buat para wisudawan. Semoga saya doakan cepat dapat kerja dan juga berwirausaha. Semoga dapat titik celah dengan kalian bisa berwirausaha dengan baik dan benar. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sebelumnya atas waktunya, saya sangat senang sekali dapat diundang di acara ini. Dan saya juga. Bila kita berdaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Rizky Ferdiansyah dari jurusan geografi juga baru saja bergabung dengan perusahaan kami, tapi kami tempatkan di Kalimantan Timur. Itu juga sama nih, banyak teman-teman yang melamar di perusahaan kami, ini CV-nya tidak bisa merepresentasikan apa yang teman-teman miliki saat ini. Karena kuncinya setiap saya membuka satu posisi, itu seringkali yang melamar lebih dari 1.200 orang. Nah, dengan 1.200 orang tidak memungkinkan seorang HR itu akan mereview satu persatu secara lama gitu kan. Jadi ketika teman-teman bisa membranding diri teman-teman melalui CV yang cukup menarik ini dalam hal ini kontennya profesional, terus isinya ini menggambarkan representasi dari posisi yang dilamar. Misalnya kalau kita mencari posisi misalnya planning dan survei, salah satunya dari jurusan geografi, ya ditampilkannya seperti apa. Misalnya secara hard skill-nya dia mampu ArcGIS, mampu menerbangkan drone misalnya, dan kemampuan-kemampuan secara skill-nya itu ter-highlight di CV itu. Tapi banyak banget rekan-rekan dari S1 yang saat ini melamar, mohon maaf banget, tidak ada bedanya dengan CV yang dikirimkan oleh anak SMA. Misalnya nih, kemampuan hard skill-nya MS Office, Excel, Word, PowerPoint. Nah, ini kan kompetensi dasar atau skill dasar yang memang anak SMA aja bisa melakukan ini gitu kan. Nah, ketika teman-teman sudah lulus S1 dan punya spesifikasi jurusan, ditampilkan juga hard skill yang telah didapat selama kuliah ini apa.
Lalu apa nih yang bisa di-highlight yang membedakan teman-teman saat ini dengan kandidat yang lainnya? Nah, inilah yang sangat penting untuk teman-teman perhatikan nantinya. Nah, setelah itu selama masa personal branding gitu ya, membuat CV, teman-teman harus Maaf, highlight Pak. gitu. Pak Yudi, waktu kurang 3 menit. Oke. Dan yang terakhir adalah di dalam CV yang cukup bagus itu, jadi teman-teman harus memperhatikan 4 hal ini gitu, dan 4 hal ini bisa membuat juga apakah alumni itu berikutnya akan di-hire kembali atau enggak, karena cukup banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin sudah memberikan tanda merah dari alumni tertentu. Kenapa seperti itu? Karena poin 4 nih, etika dalam berkarirnya ini sangat kurang. Misalnya, kalau resign ataupun mengundurkan diri dari satu company, one more notice, juga teman-teman harus mengikuti itu one more notice. Jangan main misalnya kabur, atau misalnya tiba-tiba menghilang dan lain-lain. Ini yang biasanya di-highlight oleh HR atau HR di dalam industri profesional gitu. Jadi teman-teman jangan patah semangat gitu ya. Tetap memperbaiki diri ataupun personal brandingnya diperbaiki melalui hal dasar tadi, dari skillnya. Setelah itu branding teman-teman di dalam media sosial, terutama di networking secara profesional di LinkedIn, dan juga CV teman-teman harus segera diperbaiki, terutama untuk mengambil ke depan mau menjadi apa. Dan tentukan plan setelah lulus mau kemana, perusahaannya mau seperti apa, 5 tahun ke depan teman-teman mau menjadi apa. Seperti itu. Seperti itu Mas Andika dari saya. Mungkin nanti lebih banyak diskusinya, waktu dan tempat kami kembalikan ke Mas Andika. Silakan Mas Andika. Semua teman-teman, kita akan coba ilustrasi sekilas gitu ya. Teman-teman silakan dalam hitungan ketiga silakan dicari kertas teman-teman. 1, 2, 3. Yuk cari kertas teman-teman. 1 lembar kertas. Oke. Ini sambil saya memperhatikan juga jadi guru ya. Oke, yuk silakan teman-teman diangkat seperti ini kertasnya. Sudah? Oke teman-teman. 1, 2, 3. Sip. Siapin ya kertasnya ya. Ya sudah. 5, 4, 3, 2, 1. Siap. Teman-teman, silakan kertas ini silakan dilipat jadi 2. Yuk, 1, 2, 3. Lipat jadi 2. Oke. Siap. Kita mau buat apa ya teman-teman ya? Ya, kita lipat jadi 2. Ikuti teman-teman semua. Ini kalau wajahnya kelihatan, oke nih teman-teman ya. Oke, siap. Sekarang ada 2 bagian seperti ini teman-teman. Oke. Sekarang teman-teman dalam hitungan ketiga silakan disobek kertas ini. 1, 2, 3. Yuk disobek. Setelah dilipat simetris, sekarang disobek. Sekarang akan ada 2 kertas seperti ini teman-teman. Ya silakan teman-teman. Sudah ya? Oke, diangkat seperti ini. Yang sebelah kanan silakan ditaruh dulu teman-teman. Yuk, ditaruh dulu sebelah kanan. Yang sebelah kiri, sekarang tinggal yang sebelah kiri. Yuk. Sekarang, rekan-rekan semua silakan diremas-remas seperti ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silakan diremas-remas. Udah ya? Siap? Oke teman-teman? Sip? Oke. Nah sekarang teman-teman, dalam hitungan ketiga, silakan teman-teman lempar. Bebas gitu ya. 1, 2, 3. Yuk lempar. Set. Oke. Itu ya. Itu yang pertama. Nah sekarang, silakan teman-teman diangkat kertas yang satunya tadi. Oke, kertas yang satunya diangkat, sudah seperti ini. Oke, good. Dalam hitungan ketiga, silakan diremas-remas lagi teman-teman. 1, 2, 3, straight. Oke, diremas-remas lagi. Sip. Good teman-teman. Oke, kasih emosi teman-teman. Kasih emosi. Nah, sekarang teman-teman, di percobaan yang kedua, teman-teman, silakan teman-teman cari titik di tempat sekarang teman-teman, titik yang ingin teman-teman lempar di situ. Coba perhatikan baik-baik titik itu. Fokus teman-teman sama titik itu. Oke, perhatikan baik-baik. Oke. Dan sekarang teman-teman, oke. Dan sekarang saya akan hitung 1 sampai 3. Hitungan ketiga, silakan teman-teman lempar tepat mengenai titik itu. Kalau di gambar ini itu ibaratnya titik itu ada di warna kuning teman-teman. Oke ya. Sekarang 1 diangkat, 2 siap-siap teman-teman, ancang-ancang, 3 yuk dilempar. Set. Oke, sip. Teman-teman pertanyaan saya, yuk silakan dijawab di kolom chat. Siap. Apa yang berbeda pada percobaan pertama dan percobaan kedua? Yuk silakan teman-teman. Ketika di kolom chat teman-teman. Target. Oke ya. Ada visi. Good. Sip. Percobaan 2 lebih fokus. Good. Kedua ada tujuan. Sip.
Pertama ngasal, kedua fokus. Oke, sip. Teman-teman sudah ngelakuin langsung ya, teman-teman sudah ngerasain langsung. Ketika di percobaan kedua gitu ya, teman-teman lebih fokus. Betul ya? Apa yang berbeda dirasakan pada percobaan kedua? Teman-teman ngerasain apa? Yuk silakan teman-teman tulis kolom chat. 1, 2, 3. Yuk. Di percobaan kedua, apa yang teman-teman rasakan? Yuk, silakan. Ada target, ya rasanya seperti apa? Oke, ketika udah ada target, lega, apalagi teman-teman? Concern, fokus, apalagi? Yuk, puas, oke ya, apalagi? Oke ya, ambisi, wis, jelas, oke, ada tantangan, oke, powerful ya, sip, oke, yes, ini adalah goals gitu ya, ini adalah goals, oke, tadi sering dimention, saya merangkum juga dari beberapa pemateri 1 dan 2 tadi ya. Jadi teman-teman perlu punya goals. Tadi kalau teman-teman pengen kerja jadi guru gitu ya, oke, ngajar di mana? PNS seperti apa targetnya? BUMN seperti apa? Swasta seperti apa? Karirnya seperti apa? Ketika kita sudah tentukan itu, maka kita nanti akan lebih fokus mempersiapkannya. Teman-teman, ini ada sebagai penutup, ada 1 rahasia otak teman-teman ya, 2 rahasia otak. Yang pertama, otak kita itu ternyata hanya menangkap kata yang paling akhir lalu disimpulin teman-teman. Oke. Contoh, kita langsung praktek. Bisa sih, tapi sulit. Yang ditangkap yang mana teman-teman? Yuk, ketikkan di kolom chat. Yuk, 1, 2, 3. Ketik di kolom chat teman-teman. Bisa sih, tapi sulit. Yang ditangkap yang mana? Sulit. Oke ya. Maka otak kita langsung memproses. Dan kita tidak bersemangat. Betul ya? Coba saya balik. Sulit sih, tapi kita bisa. Oke, yang ditangkap yang mana teman-teman? Silakan, ketik di kolom chat. Bisa, oke ya. Otak kita langsung memproses dan kita lebih berenergi. Siap ya? Maka ini kaitannya juga sama pola pikir tadi teman-teman. Oke, kalau ada challenge gitu ya, oke, bisa. Ketika kita bisa bilang bisa gitu ya, kita akan mencari cara. Caranya gimana? Nanti kita lanjut di diskusi ya teman-teman semua. Oke ya. Yang kedua teman-teman, otak kita, rahasia otak kita yang kedua adalah ternyata otak kita itu nggak bisa membedakan antara kenyataan dan khayalan gitu ya. Wah, masa sih? Kita buktikan teman-teman ya. Oke. Sekarang tolong dijawab saya teman-teman. Langsung ya. Siap. Teman-teman, kita hari ini akan pelatihan sampai jam 4 subuh. Yuk, silakan teman-teman ketik di kolom chat. Siap tidak? Ya, ketik di kolom chat teman-teman. Tidak gitu ya. Siap ya. Teman-teman, yang ditangkap yang mana? Jam 4 subuh. Betul ya? Oke, perhatikan. Jam 4 subuh teman-teman. Mohon maaf, otak kita bukan hanya menangkap, otak kita langsung menggambar teman-teman. Bukan hanya menggambar, otak kita langsung mengundang. Perasaan jam 4 subuh diundang sekarang teman-teman. Oke, dan kita langsung lemas gitu ya. Nah, teman-teman bayangkan kita pisah analogi ini ya. Gede, tinggi. Coba lihat, perhatikan. Ini makanya perlu yang namanya garis finish atau goals yang besar gitu ya. Contoh. Oke. Iya lagi gitu ya. Nah, makanya perlu yang namanya garis finish atau goals. Perhatikan. Tolong jawab saya. Teman-teman, hari ini anggap serius ya, sungguh-sungguh ya. Teman-teman, hari ini kita akan pelatihan sampai jam 4 subuh. Siapa yang kuat akan dapat hadiah 1 triliun. Silakan, ketik di kolom chat. Siap tidak teman-teman? Gas gitu ya. Oke ya. 4 subuhnya geser kemana teman-teman? 1 triliun. Oke teman-teman, bayangin. Bayangin 1 triliun itu adalah analogi teman-teman goals kita, target kita. Oke ya, yang tinggi, yang besar gitu ya. Oke, habis itu teman-teman, target itu dibuat seperti ini teman-teman. Dibuat dengan sistem SMART goal ini. Oke ya, jadi spesifik. Misalkan pengen masuk di BUMN apa, pengen masuk di Telkom gitu. Ukurannya gimana? Oke, karakteristiknya di Telkom itu seperti apa? Oke, apakah itu bisa tidak di-achieve gitu dengan diri kita yang saat ini? Portofolio kita seperti apa? Relevan tidak? Ya, apa yang saya lakukan hari ini untuk bisa masuk ke sana gitu. Dan kapan itu saya bisa apply itu? Oke, itu jadi SMART goal. Kita punya sebuah tools, alat tools yang memang terukur teman-teman. Karena kalau tidak terukur itu nggak bisa diatur teman. Apa-apa yang nggak bisa diukur nggak bisa diatur. Oke, sekian dari untuk faktor sudah. Oke. Ya, terima kasih, pas sekali. Ya. Moderator. Lanjutkan pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada dari Nur Fatihah ya, dari Nur Fatihah, Mbak Melida Nur Fatihah, Mbak Melida. Ini tanyanya begini. Bagaimana cara menyeleksi informasi lowongan pekerjaan yang valid dan asli? Karena akhir-akhir ini banyak sekali hoax yang mengataskan namakan perusahaan sedang open hiring dan mereka mengambil keuntungan dengan memanfaatkan data para recruiter. Wah, ini juga perlu tren ya ini ya, tren ini. Mungkin dari Pak Wahyudi, silakan dapat dijawab, direspon. Silakan Pak.
Oke, terima kasih Mas Andika. Jadi untuk Mbaknya yang bertanya ya, gimana sih caranya untuk menyeleksi apakah eh, lowongan ini sudah tepat atau penipuan atau seperti apa? Nah, ada 4 hal yang harus di make sure oleh teman-teman fresh graduate. Yang pertama adalah kita lihat dulu domain emailnya seperti apa. Nah, ketika domain email ini masih belum sesuai dengan domain email yang aslinya, berarti ini fix bisa dibilang penipuan. Dalam artian domain email ini mungkin tidak berbayar seperti itu. Yang kedua, biasanya perusahaan ini mencantumkan benefit yang di luar dari ekspektasi teman-teman semuanya. Misalnya nih, pekerjaan ini bisa dilakukan oleh anak lulusan SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi dengan gaji minimal bla 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 bla. Nah, ketika ada statement seperti itu, teman-teman perlu di cross check apakah di webnya ini sesuai atau enggak. Karena yang pertama, ketika teman-teman sudah mendapatkan informasi seperti itu yang tidak jelas sumbernya ataupun kualifikasinya, ini masuk dalam kategori penipuan. Karena pada dasarnya setiap posisi itu biasanya kita membutuhkan yang namanya kualifikasi masing-masing dari setiap posisi. Misalnya nih, untuk posisi A, kebutuhannya seperti apa, ini udah jelas. Dan setiap kebutuhan ini tidak bisa dimasukin oleh jenjang pendidikan tertentu. Bukan jurusan ya, tapi jenjang pendidikan tertentu. Karena kita akan lihat decision making-nya seperti apa dan lain sebagainya. Yang ketiga, tadi sudah saya sampaikan bahwa hindari undangan interview ataupun undangan seleksi dan lain sebagainya yang dilakukan dalam 1 hari full. Dan teman-teman disuruh transfer terlebih dahulu ataupun bekerja sama dengan agen-agen tertentu. Ini juga sudah ter-highlight bahwa ini adalah perusahaan-perusahaan penipuan. Teman-teman perlu waspada bahwa ketika nanti memang misalnya apply, terutama mohon maaf banget di platform-platform media sosial seperti tertentu gitu ya, dalam tanda kutip, teman-teman dapat informasinya dari media sosial, teman-teman harus waspada. Teman-teman harus ketika mendapat surat undangan lalu disuruh transfer uang terlebih dahulu, ini jangan mau, meskipun nanti akan dirembes dan lain sebagainya. Karena notabene semua perusahaan itu dalam proses seleksi ini memang benar-benar free dan tidak ada pungutan apapun. Dan yang ketiga, teman-teman bisa yang keempat, teman-teman bisa cross check di mana lokasi kantor dari perusahaan itu. Bisa cross check by websitenya, bisa cross check by Google Maps dan lain-lain. Tapi yang jelas untuk yang familiar ataupun yang sudah pasti lowongan itu dibuka, teman-teman bisa konteks ataupun lihat di web di bagian karirnya. Jadi teman-teman kalau mau apply, silahkan dilihat di bagian web perusahaan, di bagian karir. Atau teman-teman ketika misalnya di LinkedIn dan lain sebagainya, teman-teman bisa cek profil HR-nya dan hindari ketika teman-teman disuruh membayar biaya apapun dari proses rekrutmen yang ada. Karena semua perusahaan sudah diatur regulasinya, kita tidak boleh memungut biaya sepeser pun dari proses hiring yang dilakukan oleh perusahaan. Seperti itu Mas Andika.